Asal Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah orang lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya, engkau dan istri rumahmu akan diselamatkan sebagaimana firman Allah dalam Yohanes Kisah Rasul 16 ayat 31, Roma 10 ayat yang ke-9 dan 11, dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut mengaku engkau dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Hanya di pagi hari ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan menyertai kita dalam kehidupan Allah hidup ini seperti di surga. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pendengar kami dengan kekuatan, kesehatan, roh jiwa dan tubuh mereka, usaha mereka, apa yang dikerjakan buat berhasil Tuhan, sehingga mereka memakannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus, kami mendengarkan firman Allah, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap untuk mengajar orang lain. Haleluya. Tema kita adalah pengajar Kristus. Nah, namanya pengajar, dia harus terlebih dahulu menjadi alat di tangan Tuhan, dan seorang pengajar bukanlah seperti seorang pengajar dalam pengajar dunia ini, tapi kalau dalam pengajaran kepada firman Allah, dia harus terlebih dahulu sudah mendapatkan pencerahan dari Tuhan, sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, sudah mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, supaya dia tidak menjadi batu sontohan ketika dia mengajar firman Allah, tetapi dapat menjadi berkat. Nah, dikatakan pengajar Kristus harus kuat karena kasih karunia. Jadi yang pertama itu, pengajar Kristus itu harus kuat dulu. Tidak mungkin dia mau memberikan kesaksian tentang Kristus, tapi imannya masih lemah. Dia mau mengajar, tapi tidak tahu pokok-pokok yang akan diajarkan tentang Yesus Kristus. Dan itu akan menjadi batu sandok. Itu sebabnya dikatakan pengajar itu harus kuat dalam kasih karunia itu. Artinya, di dalam kasih karunia kita ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan pula karena kecerdasan kita. Dan itu sebabnya kita harus tahu bahwa kasih karunia yang diberikan kepada kita itu membuat kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Anda bisa baca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Jadi kalau kita kuat, itu karena pemberian Allah dalam hidup kita. Karena kita mau merendahkan hati, kita mau belajar taat, kita mau belajar hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, dan segala sesuatu yang baik bagi
kita diberikan oleh Tuhan agar kita bisa menjadi berkat. Dan itu sebabnya dikatakan itu bukan hasil pekerjaan. Jadi kita diselamatkan itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi pemberian Allah. Dan jangan ada orang yang mendudukan diri. Dan itulah sebabnya saya mengatakan kepada kita, seorang yang pengajar itu harus kuat terlebih dahulu dalam Tuhan. Dan dia harus sudah diselamatkan. Dan kemudian dikatakan harus hidup di dalam Kristus. Enggak boleh dia ada orang mengajar, ini betul-betul kejadian ini. Ada orang mengajar tentang iman Kristen, tapi dia sendiri tidak percaya pada Yesus. Tapi dia bisa mengajar. Tapi itu akan menjadi apapun itu alasan kata firman Allah, kalau dia bermaksud baik atau tidak baik, ya terserah saja. Tapi dia mengajar. Tapi itu sebenarnya itu menjadi batu sandungan, ya. Makanya orang banyak komplain, dia tidak iman, dia pasti mengajar iman Kristen. Sekarang ini banyak itu begitu. Nah, kemudian dikatakan, jadi kita harus tinggal di dalam Tuhan. Jadi kita hidup dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Kalau kita hidup dalam Tuhan, yakin dan percayalah kita akan dibuatnya berhasil. Yakin dan percayalah firman Allah, if you abide in me and my word abide in you, you will ask what you desire dan for you. Jadi kalau engkau tinggal dalam aku, kata firman Allah, kata Yesus, dan firman itu tinggal dalam engkau, mintalah apa saja yang kau minta, maka akan diberikan kepada. Jadi yang mau saya katakan, pengajar itu harus hidup kuat dalam kasih karunia, dan dia sudah harus diselamatkan terlebih dahulu, dan dia harus hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Tidak bisa, tidak boleh di luar itu. Yang kedua kata, mengajarkan firman Tuhan dan sekaligus menjadi saksi Kristus. Dan Paulus, dia mengajarkan firman Allah sekaligus menjadi saksi Kristus. Dan itu sebabnya dia berani berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ini orang, ikutilah pengajaranku, tapi jangan ikuti perbuatan. Makanya Paulus sudah demikian, dia sangat takut. Jangan-jangan aku mengajar aku sendiri ditinggal oleh Tuhan. Aku sendiri tidak masuk dalam panggilan itu. Karena perbuatan munafik. Dan itu sebabnya Paulus katakan kepada Timotius supaya ketika dia sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Petrus, apa yang diajarkan kepadanya, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, dan itu harus juga sekaligus dia menjadi saksi. Dan kemudian dikatakan oleh firman Allah, mempercayakan firman Tuhan itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang ketiga, yang cakap untuk mengajar. Jadi ketika seorang pengajar itu sudah kuat, lalu kemudian dia diselamatkan oleh karena imannya, oleh karena kasih karunia itu, dia hidup tinggal dalam Tuhan. Lalu kemudian dikatakan yang kedua, mengajar firman Allah dan sekaligus menjadi saksi Tuhan. Dia tidak hanya bisa mengajar, cakap mengajar, tapi tidak melakukan saksi, menjadi saksi Tuhan. Nah, yang ketiga dikatakan mempercayakan firman Tuhan kepada orang yang dapat dipercaya, sekaligus juga cakap mengajar orang lain. Artinya, saya yakin dan percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, kita punya orang-orang yang sudah kita kader, orang-orang yang kita latih, dan mereka cakap untuk bisa melanjutkan estafetnya nanti, ya. Dalam situasi kondisi apapun, kita harus tetap yakin dan optimis kepada mereka. Dan saya bersyukur bahwa ada orang-orang yang terus tetap setia pada panggilan mereka kepada Tuhan, dan juga sekaligus menjadi alat Tuhan. Dan juga yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengarkan doa, dan Tuhan yang akan terus mempercayakan kita untuk terus untuk terus kita bisa menjadi pengajar firman Allah, dan biarlah terus firman Allah itu
melekat kuat di dalam setiap kita. Sehingga firman itu akan menolong kita, dan apa yang kita punya kita berikan kepada orang lain, dan kita juga berharap dan mendorong mereka, melengkapi mereka untuk juga bisa menjadi pengajar-pengajar yang handal, dalam arti di mana mereka juga sama seperti kita, akhirnya mereka tetap kuat dalam Tuhan, mereka hidup dalam Tuhan, dan mereka tinggal dalam Tuhan, dan mereka menjadi pengajar dan sekaligus menjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kepada kita berdoa. Sebagai pengajar Kristus, biar kami melakukan apa yang kami katakan, dan antara perkataan kami dan perbuatan kami itu selaras. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, apapun sakit penyakitnya, dalam nama segala sakit penyakit mereka dapat keluar dan oleh Yesus. Dan juga kepada engkau yang sedang mengalami masalah, penderitaan, arahkan tangan kepada Tuhan kita berdoa. Ya, tangan-tangan yang diarahkan kepada kamu dalam nama Yesus, kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka tertolong dari segala kesulitan dan masalah mereka karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu, pertolongan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita, dan selamat pagi. Semoga kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai kita, dan terang Allah senantiasa pada kita, sehingga kita dapat memberikan arah kepada orang melalui perbuatan-perbuatan baik kita, dan juga menjadi garam yang memberikan kita rasa di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Selamat pagi dan